Allah menciptakan manusia dengan adanya gelombang senang dan tidak senang, mengenakan dan tidak mengenakan, susah, senang, gundah, gulana, bahkan panik. Sesungguhnya bagi mereka yang sadar dalam posisi murid, bagi mereka yang sadar hidup itu adalah murid, antumul fuqara ilallah, bahwa manusia itu adalah murid, kebutuhan memproses kembali kepada Tuhannya, bahwa kita itu adalah murid dari kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La majuda illallah, la majuda illallah wa la ilaha illallah haqqul mubin Muhammadur rasulullah amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati sampai SMA, mahasiswa, ustadz, ustadzah, sivitas, pamosda, jamaah yang berbahagia, kakung semua anak putri. Kita pertama memunajatkan rasa syukur bikoli alhamdulillah, sekaligus menghujamkan kesadaran sebagai hamba Allah, mengucapkan kesadaran sebagai hamba Allah yang fakir, sehingga kita berproses dalam menjalani hidup dengan kehidupan ini. Kesulitan-kesulitan kehidupan yang kita jalani menjadi sebuah proses pada saat kita pandai bersyukur. Kedua, salawat salam biqala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu syafaat menyertai dan terbentuknya karakter kebersamaan dan kekeluargaan, sebab tanpa seseorang itu berharap selawat, mengharapkan syafaat, itu adalah orang berselawat mengharapkan syafaat itu hanya dengan perilaku kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga akan mengembangkan potensi dalam dirinya, potensi-potensi yang ada. Berkaitan juga dengan santri yang mungkin sudah mulai banyak yang hadir, kalian mengikuti sebuah pendidikan inam amalu binniat, segala sesuatunya berangkat dari niat, dan semua dari kita itu adalah tergantung dari niat. Niat kita perspektif, niat itu selalu kita pahami di awal. Saat kita mulai sholat kita berniat, niatannya apa? Yang tidak kalah penting itu adalah menjaga niat yang sudah kita tanamkan sejak awal. Saat niat itu awalnya benar, maka tindakan-tindakan selanjutnya juga untuk dapat terjaganya niat dalam bentuk tindakan-tindakan yang kita lakukan. Saat niat kita benar, kemudian ada ketidakharmonisan, adanya pembiasan perilaku-perilaku yang bentuknya mungkin benturan, bentuknya itu tidak dapat menggerakkan kita untuk lebih maju dan berkembang, berarti ada niatan yang salah.
Saat ada sesuatu yang salah, maka ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakmakmuran itu mengintai kehidupan kita. Pada saat sebuah komunitas secara regulasi, secara aturan itu sudah berbicara tentang subjek, saya beri izin jika kamu begini dan begitu, umpamanya begitu, maka itu dianggap sudah tidak ada keadilan. Pada saat kita melihat, kecuali kalau regulasi itu berlaku untuk umum, tapi pada saat sudah bersifat sebuah subjektivitas dalam satu komunitas di kita di Pomosda, umpamanya begitu, maka bagaimana kita untuk memunculkan satu keharmonisan? Saya agak menekankan, ya kepada kita semua sih, tapi untuk satu kasus-kasus di perihal-perihal tentang pendidikan yang berkaitan dengan keberadaan Anda, kita sebagai santri, karena pada dasarnya kita semuanya adalah santri. Pada dasarnya kita semuanya adalah murid. Kita itu adalah murid dari kehidupan. Kepemimpinan itu murid kehidupan. Kepemimpinan itu kemampuan memimpin diri, itu adalah murid dari kehidupan. Kehidupan yang kita jalani ini memang penuh dengan daya tolak dan daya tarik. Kita selalu sejak lahir menghadapi daya tolak dan daya tarik. Ada senang dan tidak senang, ada bahagia dan tidak bahagia, ada susah, sampai pada ada perilaku-perilaku yang merusak. Itu adalah akibat adanya daya tarik dan daya tolak. Sejak dilahirkan kemudian kita ada ketawa, ada tangisan. Itu adalah karena daya tarik dan daya tolak. Saat kamu lahir, baru saat dilahirkan, maka ditandai dengan tangisan. Itu menunjukkan ada daya tolak. Kecenderungannya orang lahir itu adalah daya tolak. Sehingga nggak ada orang yang lahir dari rahim ibu itu tertawa. Kalau ada yang lahir dalam kondisi mesem, apalagi tertawa, itu berarti dia lahir seneng banget. Jadi lahir plek langsung hahaha gitu ya. Itu sing kaget mbok nih, bidane, doktere gitu. Di saat kita lahir itu kita ditandai dengan tangisan, itu berarti kita ada faktor menolak terhadap, menurut perspektif si bayi itu adalah dia tidak siap dengan keadaan yang dia akan hadapi, yang semula di dalam perut itu semua dicukupi oleh plasenta melalui makanan, melalui plasenta itu atau kabel yang menghubungkan pusarnya si bayi. Itu pada saat terlahir, saat plasenta belum dipotong biasanya memang belum nangis, tapi pada saat dipotong maka terjadi tangisan. Pun saat Anda lahir dimanapun, baru dilahirkan, dan saat menjadi santri baru kelas 7 dan kelas 10, maka kamu terlahir menjadi sebuah santri Pomosda, maka sedikit banyak terjadi penolakan. Kalau kita terjadi lahir di muka bumi dari rahim ibu, bahwa setiap dari diri itu adalah dilahirkan min butu umahatikum, dilahirkan dari ibunya masing-masing. Dalam keadaan tak lamuna saya, tidak mengetahui apapun, tidak ada pengetahuan yang menyertai saat kita lahir tentang dunia yang akan kita jalani. Kemudian Allah telah membekali, menyertakan potensi dalam diri itu yang berupa pendengaran, telinga, penglihatan, mata, otak untuk berpikir. Maka pada saat kamu, setiap dari diri kita lahir itu menempatkan menjadi hamba yang bersyukur, maka akan menjadi proses. Berproses itu akan terjadi.
dengan mendengar, dengan melihat kita bisa meniru sehingga kita punya proses pembelajaran, sehingga belajar untuk berjalan dan belajar untuk berbicara. Karena kemampuan melihat dan kemampuan mendengar yang menyertai kelahiran kita. Kita menghadapi daya tolak dan daya tarik. Dan kita harus memilihnya. Dan terkadang kita tidak ada pilihan. Pada saat kita harus siap atau tidak siap saat kita dilahirkan, maka kita tidak ada pilihan, kita harus menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak mungkin kembali ke rahim ibu kamu nggak kerasan, makin balik, nah nggak mungkin. Kemudian pada saat kamu terlahir sebagai santri, apakah ini merupakan pilihan? Ini yang menjadi pembeda. Kamu punya pilihan melanjutkan atau kamu stop, berhenti. Kemudian yang hidup ini memang akhirnya adalah pilihan dan kita harus memilihnya. Kita menjadi bahagia atau tidak, kita menjadi tentram atau tidak, kita menjadi merdeka atau tidak, kita menjadi orang yang pandai atau tidak, itu adalah pilihan. Kita mampu menyikapi keadaan dan situasi yang kita jalani, itu adalah pilihan. Pilihan itu menjadi baik atau menjadi buruk, fujuroha atau takwaha, menjadi orang-orang yang rusak atau menjadi orang-orang yang takwa. Pada saat kita lahir, pasti kita memerlukan satu perilaku pembiasaan, keberanian kita untuk menghadapi terhadap fakta yang baru di mana kita tinggal. Maka itu adalah merupakan satu proses yang harus kita jalani. Tapi kamu hidup ini adalah setelah kamu dilahirkan di muka bumi, itu pilihan. Itu pilihan kamu. Itu tidak ada pilihan, katakan kamu pasti harus menjalani kehidupan ini. Namun pada saat kamu akan menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang yang tidak bermanfaat, menjadi berkembang atau tidak, atau berhenti, itu adalah pilihan. Kamu menjadi manusia yang utuh atau menjadi manusia yang separuh manusia, separuh hewan, atau kami menjadi manusia yang hewan, atau hayawanun natik, hewan yang cerdas, itu adalah pilihan. Menjadi hayawanun natik atau menjadi human lunatic, menjadi hewan yang berpikir atau menjadi manusia yang berpikir, itu adalah pilihan. Cuman kesepakatannya para ahli yang telah dirumuskan di biologi, manusia itu hayawanun natik. Saya nggak setuju, sorry. Kita cenderung pada humanun natik. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sebagai manusia, bukan sebagai hewan yang berpikir. Itu disebut manusia. Manusia adalah manusia yang berpikir. Jadi pada saat apa yang kita inginkan sering kita tidak dapat terpenuhi. Yang kamu inginkan, kamu pernah mengalami sesuatu yang kamu inginkan dan kamu merasa tidak terpenuhi keinginan itu. Pernah ngalami kan? Pernah ngalami? Atau masih ngalami? Kamu dulu punya cita-cita apa? Setiap kali kita masih kecil kita ditanya cita-cita kita. Cita-cita kamu saat dulu kelas 1 SD atau TK, kamu punya cita-cita apa? Sudah pernah ditanya? Ada yang ditanya? Jawabnya apa? Presiden. Faktanya berapa persen yang jadi presiden? Kamu ingin jadi apa? Dokter. Masih sampai sekarang keinginan jadi dokter? Masih ada? Sekarang dokter itu makhluk yang paling sibuk dengan adanya COVID-19.
pada saat kita niatan yang kita wujudkan dalam bentuk keinginan atau cita-cita, sudahkah prosesnya itu menunjukkan cita-cita atau niatan itu? Sudah menunjukkan apa belum? Kita yang kita inginkan, kita sering tidak dapat dipenuhi. Sehingga jika terpenuhi kita senang, jika tidak terpenuhi kita sedih. Saat kita tidak terpenuhi, kita bisa menangis. Saat dipenuhi, kita menjadi bangga. Li kaila tak sau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Namun Allah menciptakan manusia dengan adanya gelombang senang dan tidak senang, mengenakan dan tidak mengenakan, susah, senang, gundah, gulana, bahkan panik. Sesungguhnya bagi mereka yang sadar dalam posisi murid, bagi mereka yang sadar hidup itu adalah murid, antumul fuqara ilallah, bahwa manusia itu adalah murid, kebutuhan memproses kembali kepada Tuhannya, bahwa kita itu adalah murid dari kehidupan. Maka permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, enak dan tidak enak, dan tidak menyenangkan di tempat dan situasi yang baru, itu akan memberikan kecerdasan, itu akan membentuk perilaku supaya kita itu kehendaknya Allah menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang pinter. Cara Tuhan dalam sistem pendidikan kehidupan berdunia supaya menjadi cerdas terhadap apa yang dilakukan itu adalah kita menghadapi banyak permasalahan, tapi korelasinya atau hubungannya itu adalah dapatnya dihubungkan dengan unsur-unsur penciptaan manusia yang saling sinkron, artinya sinkronisasi dari unsur-unsur penciptaan itu. Maka ya ayyuhalladzina amanu, syarat pertama itu adalah seseorang ini untuk menetapkan sebuah perilaku iman, miliki sebuah perilaku iman, perilaku pembuktian. Ini saya gridnya saya turunkan gitu ya. Perilaku pembuktian, perilaku aksi. Iman itu perilaku aksi, perilaku pembuktian. Kalau Anda iman kepada Allah, pembuktian sebagai hamba, iman kepada malaikat, pembuktian untuk melakukan pemberdayaan, iman kepada hari akhir, berarti pembuktian bahwa kamu harus, saya akan ambil yang ini dalam koridor sebagai kita, sebagai di sini banyak santri. Iman hari akhir itu pembuktian perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di mana saat ini kamu bernafas, saat ini kamu melihat, saat ini kamu mendengar, kamu menyadari fakta bahwa saat ini kamu itu sebagai santri, fakta kamu itu sebagai hamba, fakta sebagai makhluk sosial, zon politikan, fakta bahwa kamu saat ini berada di Pomosda, iman kepada hari akhir, di mana kamu saat ini adalah berakhir, bukan pengertiannya meninggal dunia. Saat ini, saat kamu saat ini melihat, saat kamu ini mendengar, maka kamu berbicara tentang fakta kehidupan yang kamu jalani. Orang yang percaya hari akhir itu adalah membuktikan keberanian menghadapi fakta hidup dan kehidupan yang dijalani. Jadi orang yang percaya kepada hari akhir itu percaya sok enek kiamat, sok itu kan besok itu sebenarnya
bukan realisasi orang yang percaya hari akhir. Itu orang yang percaya terhadap imajinasi dan khayalan. Akhirnya karena tidak percaya kepada fakta, akhirnya yang dicari adalah orang yang bergerak secara legenda, sejarah, seandainya, maka digerakkan oleh perilaku-perilaku iming-iming, janji-janji yang tidak pernah mengetahui tentang isi dari sebuah janji itu. Apa aja isinya di dalam janji? Oke, saya kembali agar gak terlalu jauh. Jadi kamu sekarang ini sebagai siswa di orang yang hebat, saat kamu menyadari siapa sesungguhnya kamu, bukan sebagai si A, si B, si C. Kita tidak kebingungan berusaha untuk meniru, untuk menjadi si A, menjadi si B, menjadi si C. Kamu akan menjadi orang hebat. Tapi kalau kamu meniru si A, si B atas perbuatan baiknya, itu kamu menjadi orang yang dalam elemen hebat. Tapi kalau kamu ingin menjadi si A, menjadi si B, kamu menjadi orang yang tidak gentle. Kamu akan menjadi manusia yang akan terombang-ambing oleh situasi, keadaan. Kalau kamu ingin meniru si A, si B karena pakaiannya, wah pakaiannya keren. Kamu melihat artis, ingin jadi artis, wah enak jadi artis. Mlebu metu TV. Di sana-sana dipuji. Santriwan-santriwati, pujian itu tidak pernah membahagiakan. Kamu harus tahu itu. Bahkan terkenal itu sesungguhnya tidak pernah membahagiakan. Jika ada orang yang terkenal merasa bahagia, itu semu mengalirlah dalam kehidupan ini. Jangan ingin menjadi si A, menjadi si B. Boleh meniru si A, si B atas perbuatan baiknya, tapi jangan menjadi si A, si B, karena kamu tidak tahu persis si A, si B itu sebenarnya dalamnya seperti apa. Banyak orang yang kaya, sepertinya kaya raya, tapi sesungguhnya kekumpul hutang hebat, banyak, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi yang jelas, kita sering mengira pujian, kehormatan itu kebahagiaan. Saya katakan nonsen. Kebahagiaan dan ketentraman tidak akan pernah dapat diraih atas pujian yang kita terima, pencitraan yang kita peroleh, elektabilitas yang kita miliki. Itu hanya penilaian orang lain.